Waktu itu aku ngajar itu cuma ini sih, keluar dari zona nyaman sama buat mencari duit aja waktu itu. Oke, ya emang cuan-cuan gitu. Tapi kan gajinya 2 digit gak sih? To the point banget. Kebetulan ya. Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, ketemu lagi sama Minbox Egin di Talkbox. Nah, kali ini Minbox Egin udah kedatangan salah satu narasumber yang oke banget nih. Kenapa? Karena di usianya yang masih muda, dia udah menjadi seorang data scientist. Langsung aja kita sambut, ini dia Kak Fendi. Oke, jadi halo semua, aku Fendi, sekarang kerja sebagai data scientist di RH Kredit Indonesia. Dan ya, aku baru fresh graduate juga. Oh, fresh graduate, ya. Udah jadi data scientist. Oke, tar dulu. Sebelum banyak pertanyaan di otak aku nih ya, mungkin bisa ceritain dulu kesibukannya nih saat ini selain menjadi data scientist, mungkin ada apa lagi gitu? Selain bekerja sebagai data scientist, sekarang aku juga ini sih ngajar data science di salah satu lembaga top dunia ya. Oke, wow, keren banget loh. Jadi selain jadi seorang data scientist, jadi coach juga kali ya mungkin sebutannya ya, ngajar ya. Bentar, baru lulus 2021 udah jadi data scientist dan jadi coach gitu ya. Nah, ceritain dong Kak, sebelum aku kepoin banget gitu ya. Kan data scientist itu adalah termasuk ke bidang IT nih. Mungkin kita mulai dulu dari ceritain dulu Kak, awal mulanya Kakak suka dunia IT itu kayak gimana sih? Jadi aku kenal dunia pemrograman itu di SMP ya. Waktu itu masih pakai bahasa jadul, aku ingat pakai Pascal. Waktu itu masih belum gitu tertarik lah dengan namanya pemrograman. Mulai IT itu ketika mau lulus SMA sih. Jadi waktu itu kan aku milih antara mau teknik mesin atau enggak IT gitu kan. Dan akhirnya aku milihnya IT. Oke, Kenapa milihnya IT? Karena kebetulan aku mau teknik mesin dan jurusannya nggak ada sih. Oke. Berarti emang udah jalannya di IT aja ya, gitu ya. Oke. Kan biasanya kalau misalnya anak IT itu identiknya sama programmer, developer gitu ya Kak. Kenapa sih Kak Fendi nih malah ke bidang data nih, malah jadi data scientist gitu? Ya, jadi kalau misalkan aku pribadi, aku itu nggak suka yang kayak 100% coding gitu loh. Aku suka yang ada analisanya, ada belajar hal barunya gitu. Dan kebetulan di data science ini semuanya dapat. Kita dapat communication skills, kita dapat analytics skills, kita juga dapat belajar banyak hal baru gitu. Oke. Tapi kan kalau misalnya data scientist itu berarti berkutatnya sama data, sama angka gitu ya kayak. Berarti bentar, suka matematika nggak sih? Oh, aku bisa dibilang anak matematika sih. Oh, baik. Jadi suka matematika ya. Di saat programmer lain kayak pusing banget gitu matematikanya, kalau Kak Fendi ini malah suka sama matematika. Nah, selain suka matematika nih Kak, ini mungkin kalau misalnya mau jadi data scientist gitu harus suka pelajaran apa lagi sih? Jadi kan sebenarnya data science itu kan disiplin 3 ilmu ya. Ada IT, matematika, statistik, dan juga satu domain knowledge. Yang dimana domain knowledge-nya itu tergantung. Kalau misalkan kita domain knowledge-nya itu di finance, kita itu bisa jadi data science untuk finance. Kalau misalkan di kedokteran, kita bisa jadi data science untuk kedokteran. Jadi ya itu sangat luas sih. Kita nggak bisa ada benchmark kayak data science itu mesti designing gitu. Tapi at least kita mesti bisa coding sama itu tadi, math sama statistik. Nah, setelah Kakak masuk ke dunia data nih ya, kayak dengan bekal suka matematika nih, terus masuk dunia data nih. Ya. Kemudian apa sih yang bikin Kakak jadi semakin tertarik nih mau kayak, oh kayaknya emang cocok deh gue di dunia data gitu? Ya, jadi aku itu pribadi itu emang bisa dibilang suka nge-solve problem gitu ya. Aku memang dari dulu suka nge-solve puzzle juga, jadi ada kepuasan tersendiri lah ketika aku bisa nge-solve suatu permasalahan gitu. Dan aku melihat kalau data science ini sangat luas ya peluangnya, dimana kita bisa nge-solve banyak hal dari perusahaan dan juga dari organisasi dan lain sebagainya. Seperti itu Kak. Oke, jadi emang suka nge-solve problem gitu ya? Oh, anaknya problem solver banget kalau gitu. Nah, kalau misalnya nih, setauku
untuk menjadi seorang data scientist itu kan perlu proses ya Kak ya, bener nggak sih? Nah, jadi data analis dulu lah gitu, baru menjadi seorang data scientist. Itu setauku, itu bener nggak sih Kak? Apakah Kakak melewati tahap-tahap seperti itu dulu atau gimana? Well, aku itu sebenarnya kan udah research ya, bagaimana cara menjadi data scientist gitu. Jadi waktu itu aku sering ikut seminar, aku tanya-tanya sama data scientistnya kan di perusahaan topnya gitu kan. Aku tanya, dan di situ aku diberi jalan, kayak dikasih tahu kayak, oh kalau kamu mau lebih terarah gitu, kamu mending belajar ini, pelajaran ini, dan dari situ aku catat, terus aku pilah-pilah, aku self learning gitu kan. Oh oke. Iya. Jadi setelah Kakak udah pelajari apa yang disarankan oleh seorang data scientist gitu dulu ya gitu. Banyak sih, nggak cuma satu. Oleh beberapa orang Iya, data jadi aku scientist. survei. Oh oke. Berarti ini tips juga sih Kak. Berarti untuk kalau misalnya mau jadi gak cuma seorang data scientist ya, tapi mau jadi profesi apapun itu perlu survei dulu ya, nanya langsung sama ahlinya gitu ya. Kak, ini aku kepoin ya. Semenjak Kakak kan dulunya Kakak anak IT nih ya, sebelum masuk ke dunia data gitu ya. Terus kemudian Kakak sekarang menjadi seorang data scientist. Apa sih perubahan yang Kakak rasakan dalam diri Kakak gitu? Mungkin gak kayak, oh aku sekarang orangnya jadi lebih detail nih, jadi lebih apa gitu, ada nggak sih Kak? Oh iya, jadi aku itu dulu sangat introvert ya. Ya, ini fun fact ya? ya itu fun fact. Jadi aku itu sangat introvert, istilah kata nggak bisa lah kayak bergaul sama orang gitu kan. Tapi di satu sisi kayak, tapi aku pengen banget nih jadi data scientist. Nah jadi ya aku mesti berubah dong. Nah dari situ aku mulai kuatkan tekad untuk mulai mengajar. Nah karena dari mengajar itu aku lihat ya, kita itu bisa belajar public speaking, communications, and a lot of things. Jadi itu menjadi bekal juga sih. Oke, berarti ngajar ini adalah salah satu cara Kakak keluar dari zona nyaman Kakak sebagai yang introvert itu gitu ya? Betul. Oh oke, ini keluar dari zona nyamannya agak lebih ini ya, high level ya Kak ya, langsung ngajar gitu ya. Oke deh, nah kalau misalnya saat kerja nih Kak, data scientist itu biasanya pakai aplikasi apa aja sih Kak? Kalau untuk pemrograman sendiri aku menggunakan Python. Seperti bahasa lainnya ya, kita juga menggunakan code editor seperti Visual Studio Code. Kita juga menggunakan cloud kayak GCP ya, Google Cloud, dan sebenarnya ada banyak hal sih. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan pemikiran kita sehingga problem ini bisa diselesaikan gitu. Oh oke. Jadi yang paling penting itu adalah gimana cara kita nge-solve problem ya Kak ya berarti. Betul. Oke, nah kalau misalnya di dunia data science itu kan Kak, ada biasanya nih kalau orang baru mau mulai belajar gitu ya, kan ada dua bahasa pemrograman tuh yang bisa dia pilih, bahasa R sama bahasa Python gitu. Kalau Kakak dulu awalnya belajar apa dulu sih? Kebetulan aku itu awalnya aku belajar R dulu ya, jadi aku belum belajar Python. Waktu itu aku masih trial lah kayak, apakah aku benar-benar suka dengan data science, dan tau-taunya oke, kayaknya aku bakal belajar Python juga deh habis itu. Oke. Ini menarik ya, karena tadi Kakak bilang kayak, oke, apakah aku beneran suka gitu ya sama dunia data science gitu. Emang awalnya yang bikin Kakak tertarik banget gitu ya sama bidang data science itu apa sih? Jadi aku masih ingat ketika itu aku masih kuliah ya, aku kan ikut UMKM tuh. Aku ingat ada satu seminar katanya gini, bagaimana melakukan prediksi dengan rumus matematika. Nah, sebagai seorang anak matematika, aku kan merasa terpanggil dong kayak, emang pakai rumus apa gitu kan? Ya udah, setelah itu aku mulai catat semua perkataannya, kayak kata bahasa alien ya waktu itu ya. Karena aku masih belum paham apa itu data science, apa itu regression dan lain sebagainya. Aku catat, aku telaah, aku pelajari, dan oh ternyata maksudnya itu seperti ini, dan aku mulai berminat. Oke, jadi dari ngikut seminar. Oke, ngikut seminar, nggak cuma dengerin terus ngantuk ya Kak, tapi dicatat. Ya, Oke, wow. Kalau misalnya mau menjadi seorang data scientist gitu ya, skill apa aja sih yang harus kita miliki gitu? Oke, jadi kalau misalkan kita bicara soal soft skill-nya ya, yang pertama itu communication skills. Karena kita banyak presentation, banyak berinteraksi dengan usernya kita. Terus yang kedua untuk kita perlu bisa belajar dengan cepat ya. Karena kan data come from everywhere gitu. Kita mesti tahu nih
basis dari sebuah permasalahan itu datang dari mana. Kemudian kalau hard skill itu cukup ini sih, analytic skill sama pemrograman. Nah, Kak, ini menarik nih, karena kakak kan dari dunia IT ya Kak ya, sedangkan tadi kan kakak bilang kalau misalnya data science itu terdiri dari 3 bidang ilmu ya kan. Itu kakak perlu butuh waktu berapa lama sih Kak untuk mempelajari 3 bidang ilmu lainnya di luar dunia IT gitu ya, di luar programming gitu, untuk menjadi seorang data scientist? Oke, jadi challenge-nya itu adalah ilmu yang ketiga ya, yang domain itu. Sebenarnya kita nggak perlu dalamin banget sih, yang penting kita ada usernya, kita bisa komunikasi kalau misalkan kita ada hal yang kita nggak pahami gitu mengenai datanya. Dan kita minta penjelasan, kalau misalkan dia kasih tahu kita pelajari lagi, itu bisa sebenarnya. Oh, oke. Jadi emang nggak perlu expert dalam 3 bidang itu ya Kak? Gitu. Nggak perlu, kita cuma perlu tahu itunya aja, basisnya. Dasarnya gitu ya, oke. Ini ada satu hal yang menarik ya Kak, karena menurut World Economic Forum gitu kan, kalau data scientist itu sekarang menjadi profesi yang paling dibutuhkan di tahun 2025 gitu kan. Sekarang kakak nih udah menjadi seorang data scientist, udah ada di bidang data science gitu. Setelah kakak masuk ke bidang ini, kakak mengiyakan-kah apakah itu benar gitu? Dan kenapa tuh menurut kakak setelah kakak masuk ke bidang data gitu? Oke, jadi perspektifnya itu sebenarnya benar ya, karena kan data itu bergerak eksponensial, nggak linear gitu. Jadi kalau misalkan dulu kita bisa menggunakan Excel untuk mengolah data, tapi sekarang kan data kan bergerak dengan sangat cepat dan sangat dinamis. Jadi mau nggak mau kita butuh tools yang lebih powerful gitu untuk mengolah datanya. That's why sekarang ini ada namanya big data ya, kalau misalkan kakak pernah dengar. Seperti itu sih Kak. Oke. Dan pastinya data yang kakak olah itu bukan sedikit kan Kak? Itu pasti banyak banget kan Kak? Yeah. Aku kepo nih, datanya tuh semua data benar-benar dalam perusahaan tuh semua data itu kakak olah, atau kayak misalnya ya udah data customer aja gitu, atau gimana sih Kak? Jadi kembali lagi ke usernya ya, kalau misalkan usernya kasih tahu ada sebuah problem, kita minta dulu datanya ada sampai seberapa banyak gitu. Terus kita coba pilih lagi ya, kalau misalkan kita pilih sampel datanya itu udah bisa merepresentasikan problemnya, ya udah kita ambilnya di situ aja, nggak usah banyak-banyak juga. Jadi kan basicnya itu kan cuma statistik, sampling. Tapi kan itu datanya berantakan banget nggak sih Kak? Pasti ya nggak sih? Maksudnya data bukan berantakan sih, maksudnya sebanyak itu gitu ya. Itu tuh dirapihin dulu Kak, apa gimana sih Kak buat ngolahnya gitu? Ya benar, jadi challenge utamanya data science itu kan memang di data pre-processing ya kita sebutnya ya. Itu menyangkut 60% sampai 80% waktu kita dari semua fasenya. Oke. Berarti kalau misalnya bisa diceritain nih Kak ke Sobat Digital ya, day to day-nya Kakak selama menjadi seorang data scientist itu ngapain aja sih Kak? Jadi kita banyak eksperimen ya, terus coba bikin modeling AI, eksperimentasi alat baru ya, library baru, baca paper dan lain sebagainya sih. Jadi nggak cuma benar-benar melihat data aja gitu ya Kak ya? Ya. Oke, ini menarik nih. Yang pernah kakak bikin tuh apa tuh Kak? Bisa di-spill nggak? Ini contoh skripsi aku aja ya. Jadi aku bikin facial recognition sama teman aku sih. Jadi gimana caranya kita itu mencoba untuk mengurangi kemungkinan mahasiswa untuk titik absen gitu. Dengan menggunakan scan muka. Terus menarik banget loh. Terus gimana tuh Kak? Itu jadi dari scan muka, jadi absennya pakai muka gitu? Absennya itu pakai, jadi kan kalau di BINUS itu kan tapping. Tapi kan untuk saat ini kan cuma kartu doang kan. Kita nggak bisa memverifikasi apakah orang itu benar-benar ada. Jadi dia mesti ada mukanya juga gitu. Oke, ini menarik banget loh. Hati-hati loh kalau misalnya ini nanti kepake di kuliah ke Sobat Digital ya, udah nggak ada lagi yang namanya titip absen gitu ya. Tadi kakak sebut nih, kakak ini berarti alumni BINUS ya? Angkatan lulusan 2021. Dan tadi kakak bilang selain jadi seorang data scientist, kakak juga ngajar gitu ya? Betul. Kok bisa Kak? Itu dia, aku juga nggak tahu. Kayak kan pasti maksudnya dengan baru lulus gitu kakak udah ngajar gitu, mungkin apa sih yang kakak persiapkan gitu ya sampai kakak bisa ngajar gitu sekarang?
Jadi ketika kuliah ya, aku itu selalu tanamin mindset kayak selama beberapa tahun ke depan itu aku harus ngapain gitu. Jadi kayak bingung gitu ketika udah lulus kita mesti ngapain. Yang pastinya cari kerja kan. Tapi kan saat ini kan fresh graduate banyak nih, banyak yang ini kan, yang bersaing juga di perusahaan. Jadi gimana kita bisa stand out gitu. Itu sih yang aku pikirin waktu itu. Oke, berarti menyusun plan ya Kak, ke depannya kita mau ngapain aja. Ya. Dan ngajar itu adalah salah satu plan Kakak? Waktu itu aku ngajar itu cuma ini sih, keluar dari zona nyaman sama buat mencari duit aja waktu itu. Oke, ya emang cuan-cuan Betul. gitu. Ngomong-ngomong tentang cuan ya Kak ya, kan data scientist itu kan kayak profesi yang sangat dibutuhkan ya kan Kak. Kalau nanya gajinya berapa kan nggak enak ya kan. Udah beli apa aja sih Kak selama menjadi seorang data scientist? Paling kebeli laptop sih. Oke, laptopnya juga nggak yang ebel-ebel ya Kak ya? Ya lumayan lah. Iya lumayan lah ya, 2 digit ya Kak? Iya lumayan Iya lah. oke. Tapi Kak gajinya 2 digit gak sih? Itu udah poin banget. Kebetulan ya. Oke, tuh 2 digit loh. Oke deh, berarti emang benar ya Kak selama ini profesi data scientist itu selalu diiming-imingi gitu ya sama gajinya yang besar. Berarti itu emang benar ya Kak? Iya, dan itu kan juga linear dengan tanggung jawab kita gitu kan. Oke. Iya, seperti itu. Oke, mungkin di sini sobat digital ada yang belum paham nih Kak, tanggung jawabnya seorang data scientist gitu. Itu apa sih Kak? Intinya bagaimana kita bisa mengoptimalkan profit ya dan mengurangi beban dari sebuah perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan kayak beban marketing kita bisa kurangi, tapi exposure yang itu kita bisa naikkan, itu akan menjadi nilai plus buat kita. Seperti itu sih Kak contohnya. Oke. Jadi data scientist ini juga membantu perusahaan biar nggak rugi gitu ya Kak? Bener. Oke. Nah, selama jadi data scientist Kak, tantangan terbesar yang pernah Kakak dapatkan gitu, apa sih? Sebenarnya ada 2 ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan dengan orang non IT bahwa hal ini sulit untuk dilakukan gitu. Itu yang pertama. Ya, jadi banyak tuh kan yang kayak tolong buatnya AI ini ya, padahal datanya nggak ada gitu. Ya, itu kan bisa aja kayak impossible gitu Kak. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah karena ini ilmunya masih baru, jadi ada kalanya kita dapat error nih. Kita nggak bisa nge-solve gitu. Udah googling juga nggak dapat. Ya udah kita mesti bikin solusi kita sendiri gitu. Gitu sih. Oke, tapi pernah Kak kayak gitu? Pernah. Oke, jadi setelah googling nggak dapet gitu, jadi Kakak bener-bener ngerancang sendiri gitu ya, itu harus kayak gimana gitu? Iya, dari awal. Oh baik. Nah Kak, kalau misalnya seorang data scientist itu kan apa-apa pasti tentang data gitu ya. Ngomong apa harus ada datanya. Kayak gini mana datanya gitu. Itu mengubah karakter Kakak gak sih? Maksudnya keseharian Kakak tuh sekarang juga yang awalnya mungkin ngomong ya udah asal ceplos gitu ya. Sekarang kalau Kakak mau ngomong harus ada datanya gitu. Jadi kayak gitu nggak sih Kak? Secara tidak langsung menjadi lebih terlatih sih, kayak jangan percaya dengan data, mesti validasi gitu dulu Kak. Jadi kalau misalkan ada berita-berita yang baru kita dengar, kita jangan langsung terima mentah-mentah, kita mesti research lagi gitu. Jadinya lebih ke waspada aja sih. Nah, Kakak ini masih muda kan? Terus udah jadi data scientist, lalu udah ngajar juga di data science gitu ya. Kasih tipsnya dong Kak, mungkin sobat digital di sini ada yang pengen juga nih yang mau jadi seorang data scientist gitu. Oke, jadi kalau mau belajar sesuatu itu aku selalu tanamkan kita butuh 3 jenis koneksi ya. Yang pertama itu kita butuh mentor, yang dimana dia bisa memberikan kita roadmap ya, jalan mana yang harus kita tempuh. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita mesti ada teman seperjuangan ya, yang dimana ketika kita lagi down, dia bisa memotivate kita untuk terus maju gitu. Yang ketiga, carilah orang yang mau seperti kita. Jadi orang yang masih belajar dan dia mau seperti kita ajarkan. Karena dengan mengajar kita juga belajar gitu, seperti itu sih. Oke, dengan mengajar kita juga belajar, benar sih Kak. Tapi tadi tuh poin 1 tuh yang penting, perlu ada mentor. Makanya belajarnya di IT Box aja. Karena di IT Box kan ada mentornya Kak, jadi kan kayak
pasti emang benar ya Kak, karena belajar sendiri gitu ya, misalnya belajar sendiri lalu cari materinya sendiri, gak terstruktur itu bikin tambah pusing kan Kak? Benar. Oke, makanya mendingan di IT Box aja. Oke, terakhir nih Kak, mungkin ada pesan nih buat sobat digital di sini yang mau berkarir menjadi seorang data scientist, itu harus apa sih yang disiapin, atau mungkin apa yang dimiliki gitu, atau mungkin tipsnya harus kayak gimana gitu? Sebenarnya ini general ya, kalau misalkan kita mau achieve sesuatu, aku selalu bilang gini sih quote-nya, hal paling sulit itu adalah selalu memulai. Tapi also start your big single step gitu. Oke, jadi mulai aja dulu Mulai gitu aja ya dulu. Kak, bener ya. Mulai aja dulu, jangan ragu, mulai aja langsung belajar IT sama IT Box. Oke deh Kak Fendi, sekian ya. Udah banyak banget nih aku ngobrol-ngobrol hal penting tentang data scientist sama Kak Fendi. Buat sobat digital, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel ini biar kamu gak ketinggalan info terupdate seputar dunia IT. Oke deh, see you on next video ya sob. Bye! Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox.